Istilah sempat, Cuk. Halo teman-teman, jadi sekarang gue pengen buat sebuah video tutorial gimana caranya live streaming di YouTube dari awal sampai akhir pokoknya. Pokoknya gue bakal jelasin di sini dari A sampai Z. Kalian harus wajib tonton video ini karena di sini gue bakal jelasin juga cara live streaming di laptop kentang gitu ya guys ya. Jadi di sini gue bakal fokus ke live streaming menggunakan HP karena kita nanti live streaming gaming di sini. Misalnya kita mau live stream Mobile Legends pokoknya. Nanti gua bakal jelasin juga gimana caranya buat rekam layar dari HP ke PC. Nanti pokoknya semuanya di sini gua bakal jelasin semua serba sederhana ya guys ya. Gua di sini menggunakan laptop yang kentang dan gua nggak punya Elgato yang mahal dan di sini kita bermodalkan kabel USB. Ini pokoknya kabel charger HP kalian lah pokoknya. Dan satu software yang nama SCRCP. Nanti gua bakal jelasin sedetail mungkin di video kali ini. Mungkin ini bakal lama, tapi kalian harus wajib tonton. Kalaupun ada gue yang kelupaan nanti buat tutorial di video ini, kalian bisa tanya di kolom komentar gitu. Gue bakal jawab sebisa gue. Oke guys, langsung aja. Software yang pertama, software yang paling penting itu kalian harus download OBS. Di sini gue udah download karena gue rekam video ini menggunakan OBS. Tapi di sini gue bakal tetap kasih tahu gimana cara downloadnya. Yang pertama kalian harus masuk ke browser, terserah mau browser apa, mau Mozilla, Chrome, atau kalian mau download dari HP juga bisa pokoknya. Jadi langsung aja masuk ke web resminya OBS. Langsung kalian klik ambil yang ini. Yang pertama OBS Project itu. Jadi download sesuai kebutuhan ya guys ya. Windows, Mac atau Linux. Jadi gua di sini menggunakan Windows, tekan Windows. Nanti kalian langsung diarahin. Di sini gua menggunakan IDM, Internet Download Manager. Jadi dia langsung auto timbul gitu. Kalau nggak menggunakan Internet Download Manager pun biasanya langsung muncul di sini ya guys ya, langsung auto download gitu. Gua kenapa menggunakan IDM? Karena menggunakan IDM ketika mendownload itu agak kencang aja gitu daripada download langsung dari browser. Kalau menggunakan browser itu biasanya ya sering error gitu. Kalau sekali error langsung batal, nggak bisa di pause gitu, nggak bisa dilanjutin gitu. Jadi gue menggunakan IDM. Oke lanjut. Itu tadi anggap aja intermezzo dikit ya guys ya. Setelah download pokoknya nanti kalian install aja langsung OBS-nya, di next aja, nggak terlalu susah lah pokoknya buat install OBS. Oke lanjut. Jadi setelah install OBS ya yang pastinya bakal kayak kertas kosong gitu guys. Paling nanti ya contohnya nggak ribet-ribet lah. Nanti gue tambah adegan lah pokoknya di sini buat contoh streaming di YouTube-nya karena ini gue udah setting di OBS. Jadi seperti yang kalian lihat guys, di sini gue live streaming berbentuk potret gitu. Jadi gue nggak bisa liatin ya karena gue udah rekam layar di OBS di adegan 2 ini. Kalau gue buka contoh potret live streaming gue, ini bakal hilang sih. Dan ini potret ini biasanya gue gunain untuk game-game yang landscape kayak Mobile Legends, Genshin Impact gitu. Jadi contoh live streamingnya seperti ini, gue liatin ya. Nanti gue rekam layar, gue screen record, nanti gue bakal masukin videonya. Contohnya seperti ini guys. Oke, jadi itu contoh live streaming gue berbentuk potret ya guys ya. Jadi itulah settingannya. Kalau ini Clash Royale, Clash Royale itu kan karena gamenya emang potret gitu. Gue cuma masukin facecam sama perintilan yang lainnya. Jadi contohnya seperti ini guys. Nah seperti itu. Nanti gue bakal jelasin mungkin versi landscape-nya aja kali ya. Biar lebih mudah karena gue sekalian ngerekam. Kalau memang perlu gue jelasin untuk versi potretnya boleh, mungkin nanti gue jelasin di video yang lain aja kali ya, karena agak susah aja gitu guys. Gue sambil ngerekam, jadi agak susah aja buat resolution atau buat frekuensi settingannya di sini. Karena ini kalau kalau potret, kalau kita live streaming potret ini harus dibalik. Jadi 1280 dikali 720. Jadi dibalik 720 dikali 1280 ya guys ya. Oke guys, langsung aja. Nah, di sini kalian harus buat tambahan layer nah gitu. Di sini memang waktu pertama masuk OBS udah ada layer baru sih, tapi karena gue di sini menggunakan OBS buat ngerekamnya, jadi gue kasih contoh aja gitu. Ini kita buat layer live apa contoh ya, contoh live stream gitu, contoh live stream. Kita tekan oke. Oke guys, jadi kita next. Di sini gua karena masuk ke adegan baru dan jadi ini karena adegan baru itu kayak kertas kosong gitu. Ini awalnya tadi nggak ada ya guys ya yang dua ini, karena ini harus gua tambahin karena gua harus pindah-pindah layar gitu.
Karena kalau di sini nggak ada mikrofon, jadi suara gua nggak kedengeran gitu. Jadi di sini belum ada facecam ya guys ya, karena facecamnya gua taruh di sini settingannya. Karena ini contoh buat setting live streamingnya, jadi gua harus buat seperti itu ya guys ya. Jadi simpel aja. Misalnya di live streaming nanti kita pengen nampilin apa gitu. Ini gua buat karena gua butuh buat rekam layar supaya kalian bisa lihat setting-settingannya nanti ya guys ya. Karena ini nggak terlalu berguna sih di sini di live streaming nanti, karena ini gua opsional gua aja buat nge-record ini guys, buat video tutorial ini. Oke, jadi mungkin di sini gue bakal tambahin ini ya, facecam ya, karena facecamnya gue taruh di sini. Di sini kita nonaktifkan dulu, karena kita bakal pindahin ke sana. Oke, nonaktifin. Jadi di sini kita tambahin facecam kamera. Gue menggunakan facecam Logitech ya guys ya. Terserah kalian mau menggunakan kamera apapun. Misalnya kalian belum punya facecam yang bagus, gue pun nggak terlalu bagus sih facecam gue ya, sederhana sih, cuma 1080 pixel, belum terlalu SD lah ya, seperti yang kalian lihat lah pokoknya. Kalaupun kalian menggunakan kamera laptop bisa guys. Di sini gue nggak menggunakan kamera laptop ya, kalian tahu sendiri lah yang nama kamera laptop itu ya agak burik gitu. Kita jujur-jujuran aja ya kan. Kalau kalian pun harus menggunakan kamera laptop karena nggak mempunyai atau memiliki budget yang cukup, pokoknya kalian harus dengan pencahayaan yang cukup gitu. Karena gue pernah coba di streaming di luar, kalau pencahayaannya cukup ya kamera laptop itu lumayan bagus ya, nggak jelek-jelek amat lah. Jadi paling muka kita ya ada semut-semutnya dikit ya oke lah, fine-fine aja lah. Tapi kalau misalnya di kamar gelap gitu ya, kayak kayak ini settingannya cuma satu lighting aja gue gunain. Nanti gue bakal liatin facecam gue sama lighting gue ke kalian. Pokoknya gue bakal jelasin semua dari awal sampai akhir sesuai di awal gue opening tadi. Oke, langsung kita tekan oke. Di sini kita setting aja ya guys ya. Karena ini terlalu banyak makan ruang ya guys ya. Kayak ini jadi kita bisa cut gitu guys. Kalau cut facecam itu kalian tekan di keyboard kalian ALT. Langsung tekan ALT guys. Nah, gitu. Karena kalau nggak kita tekan ALT ya dia kecil aja gitu guys. Nah, kameranya kecil kayak gini. Atau kalau kita tekan shift ya kameranya gepeng gitu. Jadi kita balikin. Jadi kalian harus tekan ALT buat sesuaiin facecamnya ya guys ya. Ini bakal dilihatin oleh penonton kalian di live streaming nanti guys. Oke, segini udah cukup. Kita taruh di bawah sini ya guys ya. Oke, langsung lanjut. Di sini apalagi yang kita perluin buat live stream? Oh iya, sebelumnya gue bakal jelasin settingan OBS-nya yang gue gunain supaya nggak nge-lag ketika live streaming. Gue bakal jelasin settingannya di laptop kentang guys. Gue menggunakan laptop Ryzen 3 2200U, SSD 128, RAM 8, hard disk 1 TB. Jadi gua settingannya seperti ini ya guys ya. Nah, settingan di umumnya nggak terlalu nggak terlalu penting lah. Ya itu settingan default boleh. Pokoknya yang penting kalian buat bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa Inggris kayak kalau kalian ngerti ya silahkan gitu. Jadi yang paling penting itu di sini. Di video sama di output sini ya guys ya. Oke, langsung saja buka video. Ya kalau laptop kentang itu sebisa mungkin yang paling rendah lah guys. Ini yang paling rendah di OBS ya guys ya. Jadi ambil yang 1280 dikali 720. Kalau kita balik bisa 720 1280 itu live streamnya model portrait gitu. Jadi ini landscape, lebih fokus ke video long. Kalaupun gua harus jelasin live stream video landscape atau video long dan video portrait atau bentuk video short, itu ada bedanya guys. Kalau live streaming di dua bentuk itu ada bedanya guys. Untuk algoritma YouTube itu ada bedanya. Mungkin gue nggak berfokus buat penjelasan ke sana karena gue di sini fokus buat cara live streamnya dulu. Nanti kalau emang perlu ya kalian komen aja boleh. Nanti gue bakal jelasin apa bedanya. Di sini kalian ambil settingan yang serendah mungkin. Ini yang paling rendah 1280 di OBS. Ambil resolution segini aja, udah cukup banget ini. Habis itu FPS-nya 30 itu udah oke. Di laptop kentang itu udah oke. Kalau 25 itu agak patah-patah aja gitu guys, ditonton sama viewer kalian nanti ya. Jadi ambil 30 aja. Ini nggak terlalu ganggu karena yang paling penting itu settingannya di sini guys. Di sini. Kalian ambil yang sederhana aja.
Di sini harusnya ada dua menu, ada lanjutan karena di sini gua sambil ngerekam gitu. Jadi nggak bisa diklik, nggak bisa dirubah-rubah karena ini juga masuk ke settingan record. Jadi di sini ambil yang sederhana aja guys. Di sini udah paling oke nih. Kalau lanjutan itu nanti banyak menu yang harus kalian setting. Ya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu berdampak lah. Tapi mungkin berdampak juga bagi laptop yang agak terlalu kentang mungkin berdampak. Jadi di sini gue jelasin yang versi kentangnya sekelas laptop gue aja gitu. Jadi di sini ambil yang sederhana. Jadi di sini kalian atur lah sebisa mungkin guys. Langsung aja. Bitrate video ini kenapa gua buat 2000 ini tergantung kecepatan wifi yang ada di rumah gua menggunakan 10 Mbps, jadi mentok-mentoknya di 2000 aja guys, 2000 kbps settingannya. Kalau kalian menggunakan 20 Mbps, kalian bisa setting ini di 2300 atau 2500, bisa mentok-mentoknya. Gak apa-apa lah, aman-aman aja itu mah. Karena gua 10 Mbps, 2000 ini udah paling oke nih. Ini nggak ngeframe waktu ditonton sama orang, nggak ngeframe juga ketika kita lagi live di PC kentang kita. Di sini bitrate audionya ambil 160 aja udah oke nih. Pengkodean video karena di sini gua nggak neko-neko, ya ambil perangkat paling rendah aja guys. Perangkat Luna X264. Kalau perangkat keras AMD H264 ini mungkin sanggup, tapi kita sebisa mungkin meminimalisir kemungkinan ngeframe nanti ya. Jadi kita cari aman aja, ambil di perangkat lunak 264. Di sini ambil super fast boleh karena yang very fast ini penggunaan CPU sedang, kualitas standar ini kalau PC kalian udah lama digunain dan kemungkinan agak panas gitu. Jadi nantinya bakal ganggu, ambil super fast aja. Ini settingannya bawaan aja. Oke, yang paling penting itu settingannya di sini guys. Oke, langsung tekan oke. Mungkin bisa nanti tunggu kita cek dulu. Di sini tampilannya nggak terlalu inilah. Ini tampilan OBS aja ini. Nah, di sini gue saranin buat pengguna laptop kentang nih langsung tautin akun YouTube kalian ke OBS guys. Karena kenapa? Bisa kita misalnya di sini gue kasih contoh dulu ya. Kalau ngejelasin aja nggak ada aksinya mungkin nggak terlalu paham. Gue pernah cobain nih. Gue pernah cobain live stream manual gitu. Jadi live stream manual itu gimana contohnya ya kayak gini ya guys. Live stream. Ini namanya live stream manual guys. Nanti live stream manual itu kita dikasih kode buat live stream. Sabar guys. Dikasih kode buat live stream ini dikasih kode buat live stream, kita salin, habis itu kita masukin ke OBS. Itu biasanya menggunakan yang namanya sesuaikan. Nanti di sini ada bacaannya, masukkan kode live streaming gitu. Di sini ada bacaannya menggunakan masuk kode live streaming. Jadi di sini kenapa gua saranin kalian harus sambungin akun kalian di OBS langsung. Karena kalau kita menggunakan live stream manual itu kayak apa ya guys ya, kayak banyak kegiatan laptop yang bakal tergunakan gitu. Misalnya seperti ini, kita masuk ke task manager ya. Kalian klik kanan di bar ini, bar menu laptop kalian, task manager. Seperti ini. Nih, karena gue pakai Firefox kan browsernya. Jadi banyak makan ruang gitu guys. Kalian bisa lihat di sini ada memori yang dipakai itu 760. CPU-nya 2 sampai 15-16% itu udah ganggu banget guys. Ditambah lagi OBS yang kita gunakan nantinya buat live stream itu 425 MB ya guys ya. Firefox 765 MB. Kalau buat laptop kentang itu kalau nanti kalian live streamnya udah sekitar 30 menit, dia bakal ada patah-patah gitu guys. Kayak misalnya suara deret gitu di telinga kita kalau kita menggunakan headset ya itu kedengeran. Tapi kalau giliran orang nonton, itu video kita bisa lompat. Misalnya video kita di awal itu 1 menit 1 detik gitu. Jadi orang itu bisa nonton kita nanti tiba-tiba di 1 menit di 30 detik gitu. Karena terlalu banyak penggunaan memori yang berjalan di PC kita. Jadi gue saranin kalian harus tautin akun langsung ke OBS di sini. Jadi gue udah tautin ini akun YouTube gue di OBS. Jadi gue nggak perlu buka browser lagi,
buat live streamnya. Jadi nanti giliran kita live stream nanti langsung tekan mulai streaming gitu ya guys ya. Jadi nggak perlu buka browser lagi buat streaming manual. Karena kalau streaming manual itu keuntungannya apa ya? Perasaan gue sama aja sih. Oh, keuntungannya ini. Kalau menurut gue nih ya, keuntungannya kita bisa pindahin chat. Nanti chat ini bisa kita custom kayak mana ya? Nanti gue liatin di live stream gue yang bisa liatin live chat kita ke penonton juga. Seperti videonya seperti ini guys. Istilah Sempat cok. ada belum Kali. Oke, itu mungkin keunggulannya menurut gua. Tapi nggak terlalu perlu lah karena kita harus meminimalisir yang namanya laptop kentang ya guys ya. Ya keunggulan live streaming manual itu ya settingannya lebih banyak lah. Oke, lanjut lagi. Mungkin apa lagi ya yang kita perluin buat live stream? Mungkin kalian mau masukin ini apa ini tuh yang mungkin namanya Saweria, mungkin web Saweria kalian bisa masukin ke live streaming kalian. Yang ini kalian settingnya di Sociabas sih. Kalau emang perlu harus gue jelasin gimana ya? Gue jelasin di sini atau enggak ya? Ini terlalu panjang sih nantinya. Kalau emang perlu buat gue jelasin nanti kalian komen aja pokoknya guys. Gimana caranya buat Sociabas pribadi gitu buat orang bisa sawer kita gitu karena kita udah menyajikan entertain gitu. Jadi di sini misalnya gue langsung aja ya kasih contoh. Ini contoh Sociabas gua biar bisa dilihat sama orang lain. Nanti caranya kalian masuk ke Prambanan ini yang gambar bola dunia ini. Kalian masukin linknya ke sini, langsung tekan OK. Jadi muncul seperti ini guys. Jadi kita bisa misalnya di sini kalian buat apa gitu, buat jajan bulan ini gitu, atau buat support streaming gitu ya terserah. Buat apa aja nanti bisa di set di Sociabasnya langsung gitu guys. Ini karena ini panjang kita tekan ALT, kita potong dulu dikit boleh. Baru kita taruh di bawah ya guys ya. Nah di situ buat pendukung live streaming kita. Apalagi ya buat notif-notif seperti orang nyawer kita ada notif misalnya Budi memberikan Anda 10.000 misalnya. Dia buat caption bla 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 nanti dibacain sama sistemnya. Itu ada lagi settingannya di Sociabas ya guys ya. Caranya sama, tetap masukin link seperti itu tadi, tambahin Prambanan atau tambahin link yang bola dunia ini masukin ke OBS kalian itu kalau emang mau diperluin gitu. Jadi ini yang udah ada ini kunci aja boleh juga guys biar nggak ganggu waktu kita ngedit. Apalagi ya yang perlu ditambahin? Oh ya ini penangkap audio ini kalian harus tambahin ini guys. Nah jadi ini gue tambahin di awal tadi karena gue butuh biar suara gue kedengaran buat penjelasan ini. Jadi kalian tambah itu nanti di sini kalian setting aja kalian mau menggunakan mic condenser atau mic yang lain juga. Gue menggunakan mic handset dari Samsung sih langsung karena gue nggak menggunakan mic eksternal yang bagus karena belum cukup budget. Jadi gue fokus dulu menggunakan mic dari handset aja. Mic ini gue manfaatin mikrofonnya. Ya jadi settingan gue ya kayak gini guys, 70% ya guys ya. Karena kalau dibuat di 50 itu kayak kecil aja gitu. Kalian bisa mixing suara kalian di sini langsung ini. Ambil monitor saja. Ini suara kalian kedengaran di telinga kalian. Jadi misalnya kalau agak kecil nih, kalian tambahin aja 100% gitu. Kalian tambahin aja 100% kalau suara kalian agak kecil. Kalau terlalu gede ya turunin. Kalau memang 100% ini masih kecil, kalian tambahin. Tapi kalian harus set dulu ini monitor saja atau senyapkan output. Itu suara kalian bisa kalian dengar di handset kalian guys, gimana besar kecilnya gitu. Jadi gua 100% ini ya seperti ini suaranya. Menurut gua agak pecah aja gitu di handset. Jadi gua pakai di setelan 70% gitu. Nah, ini. Jadi gua pakai di 70%. 70% ini udah lumayan gede dan gak pecah. Di sini kita matiin lagi karena terlalu apa ya, terlalu rame aja gitu kalau kita sambil dengerin suara kita karena agak delay aja gitu dikit. Selanjutnya kita sambungin HP kita ke
atau game kita dari HP ke PC ya guys ya. Jadi yang pertama itu kalian harus download dulu yang namanya SCRCPY. Kalian bisa download di browser. Kalian masuk aja SCRCPY. Nah, SCRCPY kalian ambil ini aja guys. Web GitHub ini aja. Yang pertama ini GitHub. Kalian masuk aja. Cara downloadnya bisa gue kasih link di video bawah kali ya. Gue udah pernah buat tutorial cara download SCRCPY atau mungkin gue jelasin di sini aja lah ya sekalian ya. Jadi kalian masuk ke web ini yang pertama ini, langsung klik. Jadi langsung ke bawah pokoknya. Nah ini apps, kalian download yang Windows karena gua menggunakan Windows. Kalian download yang Windows, langsung aja. Kalian ambil yang ini sesuai dengan bit laptop kalian karena gua 64 bit, jadi ambil yang ini. Klik aja. Jadi auto langsung download. Nah gitu. Nanti setelah kalian download dan kalian ekstrak keluar, nanti filenya seperti ini guys. Ini ya. Kelihatan ya guys ya. Nanti langsung masuk aja, langsung klik aja. Oh ya di sini gua ada beberapa settingan gitu. Di sini gua udah buat di notepad gitu. Ini settingan FPS di 60 dan ini resolusinya lumayan bagus ini. Di berapa ini ya? Kalau nggak salah gua di atas 1280 tadi lah pokoknya. Ini gue udah lupa ini karena settingannya udah lama banget. Gue carinya di internet juga ini settingannya. Ini settingan udah oke. Ini paling oke dan di 60 fps. Tapi ini kalau di laptop kentang gue agak ngeframe aja gitu. Jadi gue menggunakan ini guys. Menggunakan ini settingannya di nanti kalau misalnya orang nonton itu resolution game kita di 720 pixel ini. Kalau ini 1080 lah. Kalau ini di 720. Ya ini lumayan bagus sih. Udah oke lah ini guys settingannya. Gua gunain ini. Jadi kita copy dulu. Nanti gua bakal ketikin di ini di deskripsi. Bisa kalian gunain. Ini juga sama yang kayak di atas. Ini gua udah lupa ya guys ya. Ini karena gue ambil di browser ini settingan orang lain ini. Kalian bisa cari sih ini punya siapa. Awalnya itu gue cari di Google, abis itu ada orang yang buat tutorialnya gitu di YouTube, gue klik gitu. Jadi ini punya dia guys. Gue lupa ini gimana penjelasannya. Nanti kalian bisa cari lah pokoknya. Tapi gue paling oke settingan ini sih. Nanti ini gue ketikin juga di deskripsi buat simpanan kalian lah pokoknya. Ini kita copy dulu, habis itu buka SCRCP. Jangan lupa kalian sambungin kabel charger kalian ke USB yang ada di laptop kalian ya guys ya. Pokoknya colokin aja. Jadi langsung ntar colokin ke charger HP kalian. Setelah hidup. Nah, syaratnya itu gimana bisa tampil layar HP kalian di ini di laptop. Kalian harus aktifin USB debuggingnya guys ya. Tunggu kita tampilin dulu ya biar kelihatannya. Jadi di sini karena gua copy resolution yang ada di sini sebetulnya bisa langsung masuk sih. Misalnya kalau kalian langsung masuk ke SCRCP-nya ya ini aja klik langsung. Jadi langsung tampil aja gitu. Layar HP kalian ke laptop, ke PC gitu. Tapi ini resolusinya terlalu tinggi guys kalau bawaan dari SCRCP-nya. Nah, jadi gue gunain yang rendah aja caranya. Di sini kalian ketik CMD, langsung tekan OK. Tapi di dalam SCRCP-nya guys ya, kalian masuk dulu ini folder yang kalian ekstrak tadi, masuk langsung. Di sini biar keblok, terus tekan CMD, tekan Enter. Habis itu muncul seperti ini, paste yang kalian copy tadi, tekan Enter lagi. Nah, ini resolution 720 guys. Jadi nggak terlalu berat lah ketika main game dan nggak buat laptop kita nantinya batu-batu gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke Mobile Legends ya. Oh, tunggu dulu. Sebelumnya ini kalian harus aktifin USB debuggingnya ini. Kalau USB debuggingnya aktif ya seperti ini guys. Seperti yang kalian lihat ada debug USB diaktifkan. Ini debugging. Buat settingan USB debuggingnya nanti gue kasih link di video.
karena terlalu panjang nantinya kalau gue jelasin, karena gue udah buat juga. Oke, enaknya sRGB ini kita bisa kontrol lewat laptop PC ya guys ya, menggunakan kursor. Nah ini kita ini handphone gue nih, ini handphone gue liatin di facecam, ini handphone gue. Oke, ini handphone gue, ini gue nggak ngapa-ngapain handphone gue ya guys ya. Nah, ini tangan gue sebelah lagi ke kursor ya guys ya, jadi bisa kita gerakin guys dari kursor gitu. Jadi bisa kita kontrol dari PC gitu. Coba langsung kita klik Mobile Legends. Oke, langsung aja kita gedein. Nice. Oke guys, selanjutnya nanti kalian tambahin di OBS-nya. Ini ambil ini aja, ambil tangkapan jendela aja. Karena kenapa? Nanti misalnya kalau kalian mau buka, entah itu mau balas chat WA, kalau kalian menggunakan tangkapan layar ini, yaitu kelihatan gitu. Jadi kalau ambil yang tangkapan jendelanya aja ya, jadi satu jendela aja yang ditangkap. Misalnya kita cuma fokus ngambil game capture-nya aja gitu, jadi tambahin tangkapan jendela, tekan OK, pilih ini, pilih CRCPY CPH 25265 ini versi handphone gua. Nah ini oke, jadi tekan OK langsung. Nah gini, kita sesuaiin aja biar nggak nutupin facecam kita. Facecam ini harusnya kita taruh di atas biar dia yang di bawah ya guys ya. Pokoknya kalian atur aja guys. Jadi karena ini masih nutupin, game capture ini kita geser aja ke bawah sini biar yang harusnya di atas ya tetap di atas gitu. Jadi penangkapan layar ini biar aja ini nantinya nggak kepake sini, ini karena gue lagi ngerekam aja gitu guys. Ini kita sesuaiin aja. Nah jadi seperti ini guys. Nah gitu. Apalagi paling ya suaranya, nanti suara gamenya kalian bisa settingnya di bagian, tunggu ya, kita buat suara aja kali ya. Kita buat suara ini, gue matiin suara sih karena biar nggak terlalu buat panas HP gue. Oke, kita udah setting suara dan itu masuk guys. Tapi sebagian, ntar kita kecilin dulu agak gede ini. Tapi sebagian laptop ada yang nggak support bisa nangkap suara yang di HP masuknya ke PC atau ke laptop, itu ada sebagian. Itu ada lagi settingannya, nanti kalian harus download apa itu ya, software tambahan yang namanya kalian harus download yang namanya SNDCPY, itu buat software tambahan biar suara yang ada di handphone kalian bisa kedengeran di PC gitu guys. Nah jadi di sini gue jelasin dikit, SCRCPY ini nggak support mic di in-game ya guys ya. Misalnya seperti ini misalnya kita on nih, nah itu suaranya nggak masuk guys ke laptop, ke PC. Coba ya kita on mic ya. Nah, ini kalau teman kita on mic juga ini nggak masuk guys, suara kita tuh nggak masuk gitu. Jadi kalau nanti ada kawan kita mabar nih di sini, kalau orang tuh on mic ya suara yang ada di game ini mati gitu, dan suara kita nggak kedengeran juga gitu. Jadi itulah kekurangan SCRCPY gitu guys. Jadi cara gua ngakalin biar bisa mabar sama teman gitu, biar bisa tetap komunikasi, ya gua menggunakan Discord guys. Gua pakai Discord bareng teman gua di sini. Jadi kami buat room Discord, jadi kami komunikasi lewat Discord. Teman-teman gue download Discord juga di HP-nya, orang itu menggunakan HP, jadi kami komunikasinya di Discord. Gamenya tetap jalan tanpa on mic di in-game, komunikasi juga tetap jalan gitu. Kenapa gue kasih settingannya seperti ini? Ya karena gue menggunakan laptop kentang gitu. Dan kenapa tadi gue saranin langsung kaitin akun kalian di OBS-nya, ya karena terlalu banyak nanti yang berjalan gitu kayak Discord. Kecuali kalian nggak open Discord. Kalau open Discord itu lumayan banyak sih memori yang dimakan sama PC kalian. Contohnya seperti ini guys, ntar kita letakin di atas dulu. Oke, contohnya seperti ini guys ya. Coba kita masuk ke Task Manager lagi. Sabar-sabar, kita buka dulu ini Discord ya. Nah seperti ini guys, seperti ini. Kalian bayangin aja guys, Discord itu makan memorinya itu 254 MB ya guys ya. Nah, belum kalau kita join naik lagi tuh guys memorinya. Kalau kita join naik lagi.
ke 472. Belum lagi nanti teman kita join ke dalam Discord ya guys ya, mungkin bisa tembus 500 600. Belum lagi nanti teman kita iseng mencet soundboard kayak gini. Nah kayak gitu, soundboard kayak gitu itu nambah lagi guys ke kinerja di PC kita. Nah, jadi kenapa gue saranin langsung sambungin akun ke OBS-nya, yaitu untuk menghindari kinerja laptop kita biar nggak terlalu banyak kerja dan ujung-ujungnya nanti biar nggak ngeframe atau nge-lag gitu. Karena OBS-nya aja bisa sampai segini. Kalau SCRCP boleh lah, saya cuma segini, 32 MB digunain. Paling nanti kalau kita gerak-gerakin gamenya nambah-nambah dikit. Ya setidaknya di bawah 50%, 100% lah guys ya. Tapi kalau Discord, OBS itu udah lumayan tinggi. Apalagi kalau kita sambil live stream mode manual, jadi buka browser lagi, browser itu terlalu banyak makan memori guys. Jadi gitu, kenapa gua saranin langsung live stream dari OBS atau langsung sambungin akun YouTube kalian di channel OBS, karena kita nggak ada tujuan lain streaming di YouTube selain di YouTube gitu, nggak ada live stream di platform lain gitu. Kalaupun ada di platform lain, misalnya contoh kayak TikTok, itu ada punya software sendiri, emang TikTok Live Studio gitu. Jadi nggak usah pakai OBS. Itu untuk menghindari kinerja laptop kita biar nggak lag guys. Itu makanya gua saranin sambungin akun langsung ke OBS gitu. Oke, kita tutup, kita lanjut aja langsung ya guys ya. Discordnya kita tutup aja. Oke, langsung aja kita lanjut untuk menuju ke live streamnya. Sebelum mulai live stream, kalian harus masuk ke kelola siaran dulu. Nah, jadi kelola siaran itu di sini kalian buat judul ya sesuai apa yang pengen kalian live stream. Misalnya, contoh live LDB, gitulah pokoknya. Nah, hashtag tadi media share. On deskripsinya link donate. Nah, linknya misalnya http apa gitu .com bla 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 .com gitu. Ini biar aja langsung kita publik, nanti biar gue liatin contoh gimana jadinya. Oke, ini buat tidak, atau video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Oke, aman aja. Ini thumbnailnya gue udah buat, langsung gue masukin aja ini. Oke, ini aktifin DVR ini nggak usah, kalau ini video 360 itu ya ini kayak bisa ngeliat sekitar kita, tapi tergantung facecam kita juga sih gimana. Ada ya, kalau emang facecam kita nggak terlalu masuk sekitar ya nggak masuk juga, tapi nggak usah lah, ini nggak terlalu penting guys. Ini ada masanya di mana ya, kayak live stream di motovlog mungkin bisa ini sih, tapi ini nggak usah buat streaming game. Oke, ini settingannya kalau di OBS ya settingannya kayak gini, terbatas ya guys ya. Kalau settingan di manual di langsung dari channel YouTube-nya ya bisa lebih lengkap gitu, lebih banyak gitu. Ya misalnya kayak orang bisa mixing live kita atau ngeklip-klip live kita secara langsung dari kita live, bisa kita setting di channel kita langsung. Kalau di sini ya segini doang guys, tapi bisa-bisa aja sih caranya. Ini pilih siaran yang ada, jadi kita set dulu nih di channel kita. Nah, langsung masuk aja ya, kita set dulu nih ya, kita masuk ke browser, kita masuk ke channel, tungguin bentar guys. Jadi ini udah mulai ngeframe ini karena kita udah dari tadi ini rekam layar, jadi ini bukan karena leletnya wifi, ini emang karena pemakaian kita terlalu banyak ini. Yaitu maksudnya gua tadi buka task manager ini aja ya, coba kita cek ya di task manager. Cuma buka ini loh, tab saya buka tab beranda YouTube kayak gini loh. Nah, itu bisa mencapai 500 MB guys. Cuma buka satu tab doang. Itu maksud gua. Jadi kita baiknya langsung live di OBS-nya aja. Maksudnya langsung sambungin akun di OBS-nya aja. Jadi kita nggak perlu buka browser lagi. Karena terlalu banyak makan memori guys. Ini yang buat laptop kita nge-lag gitu. Nah, jadi ini buat contoh aja ya buat kalian. Oke. Sampai di mana tadi ya? Maksudnya ini settingan yang di sini bisa kita simpan. Jadi kita, aduh, sabar ya guys ya. Ini memang
contoh-contoh laptop kentang ya seperti ini guys. Jadi kita masuk ke live stream channel yang pengen kita live stream. Ini live streaming. Nah, jadi kita langsung setting di sini ya guys. Misalnya kita langsung setting judul gitu. Setting judul, setting deskripsi, bisa aman aja. Langsung setting deskripsi, setting hashtag yang ada. Di sini kualitas langsung publik. Kalau di sini mungkin dia bakal hilang per kita mau mulai streaming, jadi nggak usah, aman aja sih. Kalau emang mau diisi ya silahkan aja, misalnya Mobile Legends gitu ya, Mobile Legends, habis itu masukin thumbnail. Setting ini tidak dibuat untuk anak, pokoknya setting sampai bawah ya guys ya, setting sampai bawah. Habis itu simpan guys, tekan simpan. Habis itu udah di setting semua, langsung yang pertama kita harus pancing dulu live streaming mode manual ya guys ya. Habis itu nanti ini live stream key ini kalian salin, nanti dia masukin ke pengaturan ini, masuk pengaturan, masuk ke streaming. Nah, ini disesuaikan. Nah, di sini ya guys, masukin ke kunci streaming. Sini server ini masukin yang ini URL streaming, masukin ke sini. Habis itu tekan OK. Habis itu mulai streaming. Nah gitu, kalau kalian mulai streamingnya udah berjalan nih, tapi nggak usah di style publik, di style nggak publik dulu aja gitu. Ini kan publik ya, jadi ini gua kasih contoh aja. Jadi mulai streaming, habis itu batalin lagi. Nah setelah itu baru kalian sambungin akun kalian masuk ke streaming buat langsung ke YouTube. Nah ini disaranin hubungkan akun. Jadi langsung hubungkan akun. Di sini gue langsung hubungkan akun ya, karena gue set disesuaikan tadi, jadi keluar gitu akunnya. Jadi di sini gue masukin akun gue lagi. Udah pokoknya ikutin aja sampai nanti keluar otoritas berhasil diselesaikan. Sekarang ada dapat menutup halaman ini, sampai nanti otomatis seperti ini. Ya program official tersambung ya guys ya. Oke, terap oke. Dan di sini sudah mulai berubah tampilannya, mulai streaming dan kelola siaran gitu. Jadi di sini udah berubah. Dan setelah kita sambungin akun nih ke OBS langsung, di sini ada dikasih kolom tambahan guys. Ini kolom tambahan buat obrolan, nanti orang live chatnya tampilannya di sini. Jadi kita nggak buta live chat gitu. Jadi kalau orang ada yang live chat kita, ya kita baca di sini tanpa harus membuka browser lagi gitu guys. Nah, dan jadi yang kita set tadi, yang kita set di ini di manual tadi, informasi-informasi yang kita set di manual, ya kita tutup aja, masuknya ke pilih siaran yang ada gitu. Jadi masuknya di sini dan keluar seperti ini, otomatis dibuat oleh YouTube Studio gitu guys. Jadi kita bisa langsung klik ini, kita pakai ini terlalu, nah ini. Jadi pilih siaran, atau bisa langsung mulai sih, kita pilih siaran dulu, kita bisa mulai streaming. Nah nanti dia seperti ini. Kalau kita udah pilih siaran ya seperti ini, keluar live chat gitu. Chat gitu dia guys. Nah jadi orang-orang nanti waktu kita live streaming, live chatnya ya ngumpul di sini semua gitu. Tapi kalau buat lebih mempermanis kayak live chat kita bisa tampil di layar kita nge-stream, yaitu uh, harus live-nya manual gitu. Ya gitu, setiap meminimalisir sesuatu pasti ada ini ya, ada efek sampingnya. Kalau modelan live seperti ini ya kita nggak bisa nampilin live chat kita di layar. Karena kenapa nih? Karena kenapa? Maksudnya live chat kita di layar itu nggak bisa kita tampilin mode yang lebih manis gitu, seperti yang contoh gue kasih sebelumnya. Ada beberapa menit ke belakang, ya itu ada settingannya lagi biar manis aja gitu, muncul di layar kita, ada berwarna-warni, viewer kita ngechat-chat kita gitu. Pokoknya live chat itu lumayan manis lah dilihat oleh mata.
Ya itu ada settingannya lagi dan itu harus live stream manual. Kalau di sini ya seperti ini adanya guys, karena kalau di manual itu kan kita harus masukin link ini, kita harus buka browser lagi sih, kita harus masukin link seperti ini misalnya ya. Oke bentar guys, ini gua cut aja buat masuk ke live streamnya langsung. Nah ini guys, buat bisa live chat kita tampil di ini, di apa, di live stream kita harus pindahkan chat dan nanti dia kebuka tab sendiri nih. Ada tabs baru lagi, tab baru, ini tab yang berbeda ini. Nah, jadi ada dua tab gitu. Nah, ini tab YouTube kita live stream, ini tab live chat kita. Oke, bentar. Ini tab live chat kita. Nanti ini link yang ini kita blok, kita copy, ada kita masukin ke settingan buat tampilin live chat kita di live stream untuk biar manis gitu. Ada settingannya lagi. Jadi ini background hitam ini hilang gitu. Langsung cok. Ada belum kali. Oke, jadi kalau seperti ini aja, kalau seperti ini ya paling ya layar hitamnya tetap kelihatan. Kita bisa tetap tampilin di sini di layar ini. Kita bisa tetap tampilin tapi ya hitam gini aja gitu kelihatannya. Gitu. Oke, lanjut guys. Untuk mulai streamingnya setelah dikelola nih udah pakai settingan yang ini. Oke, kita udah pakai yang ini tadi. Oke kan? Udah ini, kalau udah biru ini kita udah pakai siaran live stream nih. Settingannya juga udah publik, langsung kita mulai stream aja. Jadi ini stream kita udah mulai. Dan live chat kita di sini kita lihat. Jadi untuk melihat kita udah mulai streaming atau belum, jadi kita langsung masuk aja dari HP ya, karena game capture kita tadi bisa kita kendaliin. Game capture ini kita geser ke atas biar bisa kelihatan HP kita. Oke, kok nggak kelihatan ya? Itu dia baru kelihatan. Oke, kita kembaliin. Oke, kita buka YouTube, kita buka channel kita Yobram Official. Langsung kita klik dan di sini kita udah live ya guys ya. Live ini gua ada buat akun yang lain lah pokoknya. Jadi ini dia guys. Ini live stream kita guys. Yang sekarang. Oke guys, sorry guys ya, ini cuma contoh doang. Makasih lo udah nonton. Nah, ini tampilan live kita seperti itu guys. Seperti ini guys. Gitu. Ini kita udah on live ini. Nah, jadi itu suara kita kedengeran nggak ya? Coba kita gedein suara. Oke guys, sorry guys ya, ini cuma contoh doang. Makasih lo udah nonton. Ini tampilan live kita seperti itu guys. Seperti ini guys. Kita lagi live ini guys. Nah, kita udah on live ini. Nah, jadi itu suara kita lagi live guys. Jadi kita udah on live ya guys ya. Emang di sini udah ada tanda live. Jadi coba kita matiin, ini tanda live-nya hilang sih ini. Coba kita matiin ya. Kita matiin live coba. Oke, kita berhenti streaming nih. Berhenti streaming. Oke. Streaming kita berhentiin. Coba kita lihat lagi. Streaming kita masih aktif atau enggak. Coba kita reverse dulu. Masuk ke YouTube. Oke, masuk ke YouTube, masuk ke channel kita. Oke. Masih live streaming offline katanya. Kita udah offline. Gitu guys. Nah, jadi kita udah off live stream ya guys ya. Kita udah off live stream gitu. Tapi datanya masih ada, tapi kita udah off. Paling nanti bentar lagi emang udah mati otomatis gitu guys kalau kita udah berhenti live stream. Oke, jadi seperti itu guys buat live stream di YouTube menggunakan HP yang seadanya atau peralatan yang seadanya dan juga laptop kentang atau laptop yang lumayan speknya rendah lah karena menggunakan Ryzen 3. Ya, paling seperti itu guys. Kita kembaliin dulu ini. Paling seperti itu guys buat tutorial kali ini. Ya mungkin nanti kalau emang ada yang kurang kalian boleh tinggalin pesan atau pertanyaan di kolom komentar.
Nanti gue bakal berusaha buat jawab. Nah, tunggu aja, nanti gue bakal buat video-video terkait live streaming mungkin kedepannya lagi. Pokoknya jangan lupa subscribe guys, jangan lupa like juga, jangan lupa share nih kalau emang bermanfaat videonya. Ntar kita gedein dulu deh dikit facecam kita, ya kan. Jangan lupa ini jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau emang video yang bermanfaat. Dan kalian pengen dibuatin apa, silahkan tinggalin di komentar. Misalnya bang buatin video ini, kalau emang gue bisa, gue sanggupin, gue buat sebisa mungkin, gue buat lah pokoknya. Gue cari tahu dulu, gue buat lah buat konsumsi kalian. Oke guys, thank you ya yang udah support, dan jangan lupa subscribe ya guys ya. Oke, see you guys.